Halo semuanya, selamat datang kembali di Rumah Jagoan Kancil. Buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan aku Onta. Channel YouTube ini adalah channel yang khusus membahas seputar para jagoan Indonesia, para superhero Indonesia, baik itu dari komik, film, TV series, sinetron, maupun media-media yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang para jagoan dari komik Bumi Langit. Kemarin diadakan acara Indonesian Comic Con. Biasanya sih acara ini diadakan lewat event biasa gitu kan, event offline gitu kan. Cuman karena ini lagi masa pandemi, belum bisa ngumpulin banyak-banyak orang, jadi akhirnya event diadakan secara online kemarin ya. Indonesian Comic Con mengadakan event online melalui YouTube dan ada beberapa pengisi panel di situ. Salah satunya adalah dari Bumi Langit. Bumi Langit memanfaatkan panel ini untuk mengumumkan beberapa proyek komik baru dari mereka ya. Dan di sini mereka juga menjelaskan urutan baca komiknya, urutan timelinenya, lini masanya, biar kita juga semakin jelas gitu kan. Nah, sekarang aku akan bahas urutannya biar kalian yang kemarin ketinggalan juga masih bisa mengikuti ya. Ini adalah komik-komik Bumi Langit di Jagat Revolusi ya. Di Universe Revolusi. Oke, aku bahas lagi. Komik Bumi Langit ini memiliki dua universe. Komik Bumi Langit memiliki dua universe. Yang pertama adalah universe Pusaka dan yang kedua adalah universe Revolusi. Dua universe ini memiliki dunia yang berbeda, jadi ceritanya beda gitu kan, dipisahkan, jangan disamakan. Nah, sekarang kita akan membahas di universe Revolusi. Nah, universe Revolusi ini urutannya wow. Jadi ceritanya dimulai sejak letusan Gunung Toba 75.000 tahun yang lalu. Wow, titik awal dari Jagat Bumi Langit Revolusi ini dimulai sejak letusan Gunung Toba. Mereka masih belum menjelaskan kenapa kok titik awalnya itu ada di letusan Gunung Toba 75.000 tahun yang lalu. Ada apa di sini? Kita masih belum tahu. Mereka masih menyembunyikan misteri ini. Tapi kalau kalian mungkin ingat ya, di belakang gambar ini, itu di belakang kok kayak ada seseorang, wajah gitu kan, wajah seseorang di atas gunung yang sedang meletus. Apakah itu maksudnya Gunung Toba? Dan itu adalah letusan Gunung Toba, dan mungkin letusan itu berkaitan dengan sesosok makhluk mistis entah apa gitu kan. Kita masih belum tahu, itu masih dirahasiakan sepertinya. Jadi letusan Gunung Toba ini diceritakan di komik Jaga Bumi volume pertama. Ya, ini adalah titik awalnya. Selanjutnya cerita bergeser ke 15.000 tahun sebelum Masehi. Ini disebut sebagai era legenda. Nah, disinilah terjadinya perpecahan antara tiga kerajaan di Sundalandia, yaitu kerajaan Rawaya, kerajaan Godam, dan kerajaan Wiba. Yang konfliknya sih ya memperebutkan kristal Amaratia ya. Cuman konflik ini sebenarnya dikendalikan oleh bangsa siluman yang sudah sejak lama membenci manusia. Jadi kerajaan-kerajaan ini dikendalikan untuk saling berperang. Ceritanya seru banget. Buat kalian yang belum baca, silakan beli komik Jaga Bumi volume 2 dan 3 karena ini diceritakan di sana ya. Nah, di sini juga diceritakan tentang asal muasalnya bocah Atlantis alias Stulos ya. Stulos ini adalah kakak dari Zitu, Aquanus pertama. Jadi buat yang belum baca, sekali lagi aku ingatkan, baca komik Jaga Bumi volume 2 dan 3. Kalian bisa beli komiknya di toko-toko Gramedia ada, di Shopee, Tokopedia juga ada gitu kan. Selanjutnya cerita bergeser ribuan tahun kemudian. Nah, ini adalah kisah dari komik Nusantara yang nanti akan terbit. Jadi komik ini masih belum terbit. Rencananya komik ini akan terbit tahun ini gitu ya. Tapi yang jelas komik Nusantara ini akan bercerita di zaman Imperium Majapahit tahun 1200-an, abad ke-13-an gitu kan ya. Jadi ini sepertinya akan bersejarah sekali ceritanya. Dan kalau kita bisa menebak, mungkin karena ini settingnya di zaman Majapahit gitu ya, sepertinya akan ada hubungannya dengan Bayangkara. Karena setahuku Bayangkara adalah tim elit dari Majapahit. Jadi akan ada hubungannya juga. Dan kalau kalian, seingatku ya, sempat ada cerita tentang Sri Asih di zaman Majapahit juga. Titisan Sri Asih di zaman Majapahit. Jadi
Kita lihat aja nanti, kemungkinan besar akan nyambung juga ke komik Nusantara nanti. Apalagi komik Nusantara ini lumayan menarik sekali. Jadi Nusantara ini disebut sebagai pemimpin dari para penjaga pusaka. Jadi di dunia Bumi Langit Revolusi ini ada beberapa jagoan yang diberi gelar sebagai penjaga pusaka. Kita tahu dari kartu kuartet Bumi Langit, kita tahu ada Cempaka di situ ya. Lalu di situ juga ada Tora gitu kan. Nah, Nusantara ini adalah pemimpin dari para penjaga pusaka. Nah, para penjaga pusaka ini ada di lintas zaman juga, ada di zaman ini, ada di zaman ini, ada di zaman ini, ada di zaman ini. Nah, Nusantara ini adalah pemimpin dari mereka. Sepertinya menarik sekali ya. Lagi pula simbol dari Nusantara, logonya ini ada naganya gitu kan ya. Sementara kita tahu di dongeng-dongeng zaman dulu, naga ini sering dikenal sebagai penjaga harta karun ya. Kalau ada di cerita dongeng-dongeng gitu ya, ada harta karun yang disembunyikan, itu harta karunnya dijaga sama naga. Jadi apakah ini ada hubungannya? Apakah ada larinya ke sana atau apa? Lalu setelah Nusantara di zaman Majapahit, kita mulai memasuki era Jawara. Nah, di sini era Jawara yang paling awal yang sedang dirancang oleh Bumi Langit adalah komik Tiger Dance Spirit of Nusantara. Komik Tiger Dance ini ada di tahun 1600-an. Ya, ada di tahun 1600-an. Jadi, komik Tiger Dance ini akan mengawali era Jawara yang nantinya akan dilanjut dengan komik Mandala dan juga Bidadari Mata Elang yang ada di tahun 1700-an. Ya, jadi 100 tahun kemudian itu komik Mandala dan Bidadari Mata Elang mulai di sana. Lalu 100 tahun kemudian setelah Mandala dan Bidadari Mata Elang ada komik Si Buta dari Gua Hantu. Ini terjadi pada tahun 1800-an ya. Komik Si Buta dari Gua Hantu sejauh ini udah terbit sebanyak 3 judul ya. Yang pertama judulnya Mata Malaikat bagian 1 dan bagian 2. Lalu juga ada Sapu Jagat dan yang ketiga adalah Raja Mandala ya. Nah, komik Si Buta dari Gua Hantu yang berwarna ini yang keempat nanti akan terbit, judulnya adalah Singa Menggala. Dan Singa Menggala ini katanya akan berhubungan sama cerita-cerita kodam atau apa gitu kan. Apakah akan ada hubungannya dengan Godam? Nanti kita lihat aja deh. Ini juga aku dengar sebenarnya dari Ihsan, salah satu temanku di grup Jakarta di Satria dulu ya. Dia bilang kalau cerita Si Buta dari Gua Hantu Singa Menggala akan ada hubungannya dengan cerita-cerita kodam. Jadi sepertinya agak berat dan menarik banget gitu ya. Agak-agak mulai masuk nih cerita-cerita mistisnya gitu kan ya. Nah, selain Si Buta dari Gua Hantu yang berwarna, kita juga memiliki Si Buta dari Gua Hantu putih hitam. Si Buta dari Gua Hantu putih hitam sebenarnya udah terbit volume pertama. Komik Si Buta dari Gua Hantu putih hitam yang pertama ini menceritakan jeda di antara komik Si Buta dari Gua Hantu Sapu Jagat ke Raja Mandala. Jadi antara volume 2 dan volume 3, di tengah-tengahnya ini ada Si Buta dari Gua Hantu putih hitam volume pertama. Nah, katanya nanti Si Buta dari Gua Hantu putih hitam ini akan terbit volume 2 dan ketiga dan yang lain-lainnya nanti, dan akan mengisi kekosongan antara tiap volume seperti itu. Aku jujur suka banget sama komik Si Buta dari Gua Hantu putih hitam ya. Ceritanya mengingatkanku dengan cerita-cerita komik silat zaman aku kecil dulu. Asik banget bacanya. Lalu setelah komik Si Buta dari Gua Hantu, kita maju 100 tahun kemudian di tahun 1943. Ini era kemerdekaan, era zaman-zaman sebelum kemerdekaan ya. Nah, ini menceritakan kisah tentang para murid-muridnya Si Buta dari Gua Hantu. Ini diceritakan di komik Jaga Bumi volume 4 dan yang nanti akan terbit yaitu volume 5 ya. Nah, ini menceritakan tentang para murid-muridnya Si Buta dari Gua Hantu di perguruan Elang Putih. Nanti juga akan nyambung ke karakter bernama Ganendra, gurunya Virgo and the Sparkling. Nah, ini nanti akan urut sekali ya. Karena Ganendra ini sebenarnya adalah cucu dari muridnya Si Buta dari Gua Hantu. Nah, setelah itu selesai, komik Jaga Bumi akan mulai memasuki era Patriot. Karena di komik Jaga Bumi volume pertama kita menyaksikan kan pertarungan di era Patriot melawan kebangkitan bocah Atlantis. Pertarungan ini masih belum selesai, kita hanya diberi sedikit cuplikan aja, nanti akan diceritakan lagi. Dan ternyata pertarungan antara para jagoan di era Patriot melawan bocah Atlantis ini
terjadi pada tahun 1969, sekitaran itu, pada saat penerbangan manusia pertama ke bulan. Pada saat penerbangan manusia pertama ke bulan, entah ada hubungan apa, apakah akan ada hubungan, apa jangan-jangan di bulan ada sesuatu dan itu membangkitkan sesuatu. What? Srefus? Sebentar, ini mencurigakan sekali. Ini mencurigakan sekali. Di komik jadul para jagoan ini ya, ada seorang monster, sesosok monster yang bernama Srefus. Ya. Nah, Srefus ini asalnya dari planet lain yang akhirnya kebawa ke bumi melalui pesawat luar angkasa. Apakah jangan-jangan penerbangan manusia pertama ke bulan itu membawa... Ini menarik banget kalau dilarikan ke sana ya. Srefus ini berbahaya sekali. Srefus ini berbahaya sekali. Tapi aku agak ragu sih sebenarnya. Aku agak ragu. Kalian jangan sembarangan percaya dulu. Aku pun sendiri agak ragu kalau ini akan berhubungan ke Srefus nantinya. Kalau menurutku ya, cerita soal ini akan berhubungannya sama bocah Atlantis nanti. Karena bocah Atlantis disebut sedang bangkit gitu ya. Jadi sepertinya akan ada hubungannya antara pendaratan ke bulan pertama kali dengan bocah Atlantis. Meskipun hati kecilku berharap ini ada hubungannya sama Srefus ya. Tapi sepertinya bocah Atlantis sih. Sepertinya bocah Atlantis. Nah, selanjutnya, komik selanjutnya adalah komik Bhayangkara yang terjadi pada tahun 1990-an. Kita masih belum diberitahu ini akan arahnya ceritanya seperti apa. Yang jelas kalau dari tebakanku ini akan ada hubungannya dengan komik Nusantara yang ada di zaman Majapahit. Gimana caranya? Kita lihat nanti aja. Jadi komik Bhayangkara ini akan terbit tahun ini ya, kita tunggu aja. Lalu selanjutnya pada tahun 2010-an terjadi sebuah insiden bernama insiden Kraken. Nah, Kraken ini mengumpulkan 3 jagoan di era modern ya, yaitu Maza generasi sekarang yang bernama Imaji, lalu Aquanus generasi sekarang yang bernama Danus Junior, dan juga Sri Asih generasi sekarang yang bernama Rengganis, bukan Alana. Nanti kita akan masuk ke sana, tapi ini kita bahas dulu tentang Rengganis. Jadi 3 jagoan ini, Maza, Aquanus, dan Sri Asih berkumpul untuk mengalahkan sesosok musuh mereka, dan insiden ini bernama insiden Kraken ya. Setelah itu disebutkan di sini tahun 2015-an, yaitu ceritanya Virgo and the Sparklings dan komik Sri Asih Celestial Goddess, Sri Asihnya Alana ya, dan juga Gundala Son of Lightning juga sepertinya terjadi di tahun ini juga. Oh, ini trio webtoon ya, Virgo and the Sparklings, Gundala Son of Lightning, dan Sri Asih Celestial Goddess, trio webtoon terjadi pada tahun 2015-an. Ini ceritanya masih berjalan. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa baca komiknya di webtoon. Lalu selanjutnya, ini menarik sekali. Pada tahun 2020 disebutkan bahwa para jagoan di era modern ini, yaitu Imaji yang sekarang menjadi Maza, lalu Danus Junior yang menjadi Aquanus, Rengganis yang menjadi Sri Asih, Virgo and the Sparklings, dan juga Alana yang menjadi Sri Asih, dan juga Gundala Son of Lightning, katanya nanti akan berkumpul membentuk sebuah grup bernama Patriot X. Jadi komik ini katanya akan menceritakan sebuah tim, entah akan ada musuh apa gitu kan ya. Yang jelas ini akan menceritakan petualangan mereka semua digabung menjadi satu di sebuah komik yang berjudul Patriot X. Aku sih excited banget ya, karena ada Sri Asih Rengganis dan Sri Asih Alana yang nantinya akan dipertemukan. Aku penasaran banget ini konsepnya seperti apa. Kenapa bisa-bisanya ada 2 Sri Asih di saat yang sama? Aku sudah ada banyak teori, kalian bisa cek di videoku. Cuman itu kan masih sebatas teori ya. Kita masih belum tahu kebenaran nyatanya, kebenaran aslinya ini seperti apa. Jadi aku agak penasaran, dan aku pengen banget lihat Rengganis sama Alana ngobrol, kumpul jadi satu. Apalagi juga ada Virgo gitu kan di situ. Lalu juga para jagoan-jagoan yang lainnya, Imaji, Danus Junior. Man, aku kangen banget sama Danus Junior. Dan juga Sancaka di Gundala Son of Lightning yang akhirnya nanti bergabung semuanya untuk membentuk satu grup. Ini gila, ini rencananya benar-benar wow sekali.
Dan perlu diingat lagi ya, jagoannya nggak terbatas cuma mereka. Bisa aja nanti akan ada beberapa jagoan lain yang juga ikut gabung gitu kan ya. Bisa aja Bayangkara, siapa tahu gitu kan. Lalu siapa tahu nanti juga ada beberapa jagoan yang di-announce lagi dan nantinya akan bergabung ke Patriot X. Ini excited banget aku, ini bener-bener gongnya banget, aku senang banget. Bumi Langit punya banyak rencana di komik mereka, di film juga. Yang jelas kita harus sabar menunggu. Untuk komik-komik mereka lumayan gerak cepat ya. Kita tinggal nunggu aja kabar baik dari mereka. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat kalian yang suka dengan konten seputar superhero Indonesia seperti ini, jangan lupa klik subscribe ke channelku. Terima kasih banyak udah nonton videoku. Sampai jumpa lagi di video-videoku yang berikutnya.